anak-anak, apakah ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tidak. Wah, kalian belum belajar ya. Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bab 2, yaitu kita akan belajar mengenai interaksi sosial dan juga lembaga sosial. Nah, sekarang kalian siapkan buku kalian di atas meja dan buka buku halaman 83. Jadi yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Nah, di sini apa pernah mendengar kalimat interaksi sosial? Pernah. Ada yang bisa menjelaskan? Saya mau. Baik, silahkan. Interaksi sosial adalah Gimana? yang Oh ya, lupa ya. Ya udah, Ibu jelaskan ya. Interaksi sosial itu merupakan interaksi atau hubungan-hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, ada yang mau menyontohkan nggak hubungan antara individu dengan individu itu seperti apa contohnya? enggak. Nah, jadi hubungan individu antara individu itu contohnya ketika kalian dengan teman kalian saling bekerja sama misalnya untuk belajar bersama, mengerjakan tugas bersama. Nah, itu adalah salah satu contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Nah, kalau individu dengan kelompok, apakah ada yang sudah memiliki gambaran contohnya itu seperti apa? Enggak ada. Nah, jadi untuk individu dengan kelompok itu misalnya nih, kan kalian berkelompok 4 orang. Nah, itu hubungan antara satu orang anggota kelompok dengan 4 anggota kelompok lainnya atau dengan kelompok tersebut. Nah, itu adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, kalau individu dengan kelompok dan individu dengan individu sudah ya. Sekarang kalau kelompok dengan kelompok, apakah kalian sudah memiliki gambaran? Tahu. Apa? Tawuran. Oh iya, tawuran itu juga termasuk kelompok dengan kelompok ya. Misalkan sekolah ini, nah berkonflik dengan kelompok sekolah sebelah. Nah, itu merupakan interaksi kelompok dengan kelompok. Tapi untuk tawuran jangan dicontoh ya, karena itu tidak baik. Nah, selanjutnya proses interaksi sosial itu ada beberapa faktor. Apakah kalian ada yang sudah membaca dan mau menjelaskan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi suatu interaksi? Siapa? Ada yang bisa? Ya sudah, jadi akan dijelaskan mengenai faktor ya. Salah satunya adalah faktor imitasi, yaitu mencontoh orang lain. Misalkan ada anak perempuan melihat ibunya memasak, lalu dia bermain masak-masakan. Nah, itu adalah contoh imitasi. Selanjutnya ada faktor sugesti. Dia ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Misalnya ada seseorang yang berobat ke dokter. Nah, pasien tersebut itu akan mengalami penyembuhan secara cepat karena dia itu bersugesti bahwa jika dia meminum obat tersebut maka dia akan sembuh, dan dia percaya dengan dokter tersebut, sehingga itulah yang disebut dengan sugesti. Nah, yang selanjutnya adalah faktor identifikasi, yang merupakan
kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang yang lainnya. Nah, contohnya seorang anak mengidolakan seorang artis atau pemain sepak bola. Nah, sehingga dia itu ingin melakukan seperti apapun yang dilakukan oleh idolanya. Selanjutnya adalah faktor simpati. Dia itu kayak seakan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang. Misalnya, ketika tetangga kita mendapatkan sebuah musibah dan kita ikut sedih. Nah, itu merupakan faktor simpati. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, nanti ibu akan memberi tugas untuk kalian ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Kalian buka halaman 89 dan sekarang kita akan membahas mengenai bentuknya yang dimana merupakan proses-proses yang asosiatif. Nah, proses-proses yang asosiatif ini dimana interaksi yang terjadi itu bernilai positif. Nah, contohnya seperti kerjasama, asimilasi, akomodasi. Dan selanjutnya adalah proses-proses yang disosiatif, yaitu seperti yang menimbulkan suatu konflik, misalnya seperti kompetisi atau persaingan, kontroversi seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi, yaitu salah satu contohnya adalah tawuran, dan hal-hal yang lain yang memicu sebuah konflik. Jadi jika ditarik kesimpulan, proses-proses yang asosiatif itu adalah proses-proses interaksi yang menimbulkan nilai positif. Nah, sedangkan yang disosiatif itu sebaliknya, yaitu proses-proses interaksi yang memunculkan suatu konflik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa itu asimilasi? Oh, jadi asimilasi ya. Asimilasi itu dia itu termasuk dalam proses-proses interaksi yang asosiatif, di mana asimilasi itu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi suatu perbedaan untuk mencapai suatu kesatuan pikiran dan tindakan. Ada yang kurang jelas? Enggak. Nah, jadi kita lanjut ke lembaga sosial. Kalian buka halaman 94. Sudah. Sudah? Nah, lembaga sosial itu adalah kalimat yang tidak asing pastinya. Di sini sudah pernah mendengar kalimat lembaga sosial semua kan? Sudah. Nah, ada yang mau menjelaskan nggak mengenai apa itu lembaga sosial? Saya, Bu. Ya, silahkan. Lembaga sosial adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Ya, baik. Jadi lembaga sosial itu kata lain dari lembaga kemasyarakatan. Dan interaksi sosial itu berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat. Melalui interaksi sosial, masyarakat itu bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan bergotong royong. Manusia satu dengan manusia lainnya itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Nah,
sekarang dalam masyarakat itu dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu yang pertama adalah cara, yaitu terlihat pada individu dan masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tapi hanya sekedar celaan. Jadi jika seseorang berperilaku buruk dalam masyarakat, maka tidak akan mendapatkan hukuman, tapi ada hukum sosial. Jadi tidak ada hukuman seperti pidana dan lain-lain, tetapi ya hukum sosial seperti dikucilkan masyarakat dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan untuk bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang lain, kebiasaan mengucap salam, mendahulukan orang yang lebih tua, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tata kelakuan. Jadi itu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi istilahnya, itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat itu tata kelakuan yang semakin kuat, mencerminkan kesatuan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Jadi untuk anggota masyarakat yang melanggar adat, ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Jadi dari cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat itu saling berurutan dan terikat satu sama lain ya. Sekarang kita beralih ke jenis dan fungsi lembaga sosial. Kalian buka buku halaman 103. Nah, jadi kita akan membahas fungsi lembaga sosial terlebih dahulu. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kebutuhan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan karena ketidakmerataan dan lain-lain. Ada lembaga sosial di masyarakat ini memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar-dasar tiap anggota masyarakatnya. Maka secara umum lembaga sosial itu mempunyai fungsi, yaitu satu, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat yang lain. Untuk yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, yaitu bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggota masyarakat agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah memberi pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Tidak, sudah cukup jelas? Sudah. Ya sudah, lalu kita akan beralih nih mengenai jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama, ada yang tahu jenis-jenis lembaga sosial yang ada di sekitar kita? Jadi yang pertama, lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga ini merupakan salah satu jenis dari lembaga sosial di mana memiliki anggota. Siapa yang tahu anggota dari lembaga keluarga? Saya. Ya, silahkan. Ayah, ibu, anak, kakak, adik.
Ya, anak itu kakak adik sudah menyangkut anak ya. Nah, keluarga itu terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan pemerintahan.